kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ikhwani dan akhwati fillah, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah, yang mana nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Karunia Allah sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Lillahil hamdu awwalan wa akhiran. Hanya milik Allah semua pujian, pertama dan terakhir. Salah satu nikmat yang kita rasakan sekarang ini adalah nikmat dibangunnya masjid ini. Kita dengan tenang menghadiri kajian, sholat berjamaah. Ini suatu hal yang luar biasa. Maka dari itu hendaklah masjid ini supaya dijaga, dijalankan dengan sebaik-baiknya kepengurusannya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai menjadi ajang perebutan. Ini juga hal yang kurang baik. Yang maksudnya perebutan di sini antara kita satu dan yang lainnya. Tapi marilah kita jaga bersama. Kita syukuri nikmat Allah ini. Untuk kita bisa menjadikan masjid ini sebagai salah satu dari mercusuar Islam di tempat ini. Tempatnya ilmu. Di sini diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Diajarkan manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Dan demikian maka kita insyaallah telah berbuat sesuatu yang juga tentu akan mendapatkan dan seizin Allah Ta'ala apabila kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang menyumbangnya, kita doakan semoga Allah menerima amalnya. Karena ini hanya dari satu orang. Mereka membangun bukan dari banyak orang, tapi dari satu orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membangun masjid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya menggunakan kata kaum muslimin dan kaum muslimat karena saya melihat bahasa ini atau kata ini lebih terbuka, menunjukkan masjid ini untuk semuanya. Jadi saya kurang senang menggunakan kata ikhwani dan akhwat, ikhwan dan akhwat. Ini memberikan kesan eksklusif. Padahal dakwah sunnah, dakwah salaf ini adalah
untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh manusia. Ya, oleh karena itu kita berharap betul agar masjid ini bermanfaat dan dakwah kita insyaallah taala akan berkembang, semua itu dengan ilmu, dengan ikhlas, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masa akan datang akan ada lagi balai pendidikan Islam yang di sana berdiri, sekolah-sekolah Islam yang di tempat ini untuk mendidik generasi kita, ya, karena kebutuhan umat dan masyarakat sangat besar terhadap pendidikan, yaitu pendidikan Islam ini, dan banyak diminati oleh kaum muslimin. Baik, kajian kita pada kesempatan yang baik ini tentang mengenal hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena selama ini alhamdulillah di negeri kita dari waktu-waktu yang lalu tidak pernah kita mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW diucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya. Namun akhir-akhir ini ada sebagian orang karena kejahilannya, karena kebodohannya, ya, berani untuk mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Maka dari itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai dai, sebagai mubaligh untuk betul-betul menanamkan kepada umat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghormati beliau, yang akan kita ulas dalam pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada setiap pendidik dan orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar memuliakan beliau, menempatkan beliau pada tempatnya sebagai seorang yang mulia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Dahulu di zaman sahabat, ketika terjadi peperangan-peperangan dalam menaklukkan negeri-negeri orang-orang kufar, apabila ada benteng-benteng yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu benteng-benteng itu bertahan dengan pasukan yang ada di dalamnya dan sulit untuk dijatuhkan, maka para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu menanti dari orang-orang yang berada dalam benteng itu dari kaum kufar. Kalau ada kalimat-kalimat yang menghina Rasulullah SAW, itu artinya tanda dan alamat bahwa benteng itu segera akan ditaklukkan. Ya, apabila ada ucapan-ucapan yang mulai menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, itu pertanda kemenangan akan datang. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dalam kitabnya As-Sarimul Maslul tentang hukum orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila negeri ini ingin menjadi negeri yang aman, negeri yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memuliakan Rasulullah SAW. Hendaklah menjaga beliau alaihi salatu wassalam. Ya, dan kita di satu negeri yang mayoritas kaum muslimin harus benar-benar menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah mengutus beliau alaihi salatu wassalam dan menjadikan beliau sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beliau adalah afdalul awwalin wal akhirin. Beliau adalah manusia termulia dari orang-orang terdahulu sampai yang kemudian. Beliau adalah sayyidul mursalin, sayyidu waladi Adam,
Bagaimana beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Ana sayyidu waladi Adama wala fakhra." Aku adalah penghulu seluruh manusia dan bukan untuk satu kebanggaan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah saffat Rabbil Alamin. Pilihan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Beliau memberikan persaksian Asy-Syahid Al-Basyirun Nadhir. Seorang memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh umat manusia. Memberi berita gembira dan memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman dan ancaman api neraka, dan memberi berita gembira bagi kaum mukminin dan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi, dan engkau diutus oleh Allah sebagai dai, penyeru yang menyuruh manusia kepada Allah dengan seizin Allah, wasirajan munira, dan sebagai cahaya yang menerangi, yakni menerangi jalannya manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sifatkan di antara sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama, la sa'adata lil ibadi wa la najata fil ma'ad illa bittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada saadah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan tidak ada pula keselamatan di hari kiamat kelak kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulah." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-13. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang berikutnya, ayat ke-14, "Wa man ya'sillaha wa rasulah," dan barang siapa yang dia bermaksiat, dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, "wa yata'adda hududahu," dan dia melampaui batasan-batasan Allah, "yudkhilhu naran khalidan fiha," niscaya Allah akan masukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya, "walahu adzabun muhin," dan baginya azab yang menghinakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka ta'atullah wa rasulihi, bahwa mentaati Allah dan Rasulnya adalah qutbus sa'adati, merupakan poros dari kebahagiaan, yang dengan taat pada Allah dan Rasulnya seorang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Sungguh telah datang kepada kamu sekalian cahaya dari Allah, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, yang dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 15 dan ayat ke-16. Pernyataan Allah tentang cahaya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam rahimahullah taala, "Fa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Maka dengan perantaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabayyana al-kufru minal iman. Menjadi jelaslah antara kekufuran dan keimanan. Warribuhu minal khusran. Dan Rasulullah SAW, maka jelaslah perbedaan antara kemenangan dan kerugian. Wal huda minad dalal. Dan dengan Rasulullah SAW, maka menjadi jelaslah petunjuk dari kesesatan. Wan najatu minal wabal. Dan dengan perantaraan Rasulullah SAW, maka jelaslah keselamatan dari kebinasaan. Wal ghayyu minar rasyad. Dan dengan diutusnya Nabi SAW, maka jelaslah jalan yang bengkok daripada jalan yang lurus. Wazaygu minas sadad. Dan dengan diutusnya Nabi SAW, maka jelaslah penyimpangan dari mengikuti jalan yang benar. Dengan beliau pula jelaslah ahlun nari ahlul jannati min ahlin nar. Maka jelas pula penduduk neraka dan penduduk surga dengan diutusnya Rasulullah SAW. Wal muttaquna minal fujjar. Dan dengannya terjadi pula, jelas pula perbedaan antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang fujjar, yaitu orang-orang yang kafir, yang jahat, yang keluar dari jalur yang benar. Maka dari itu adalah satu nikmat yang Allah berikan pada kaum mukminin, yang dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allah 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan karunia kepada orang-orang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari diri mereka, yakni orang yang mereka kenal, mengenal garis keturunannya, mengenal akhlak dan perangainya, mengenal kehidupannya. Ya, mereka tahu siapa Muhammad itu. Min anfusihim yatlu alaihim ayatih. Yang mana Rasul ini membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Wal hikmah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Surat Ali Imran ayat yang ke-164. Jadi Ar-Rasul alaihissalam adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang-orang beriman. Padahal beliau diutus untuk seluruh manusia. An-Nabi alaihissalam diutus kepada seluruh umat manusia. Tetapi ketika Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan karunia kepada orang-orang yang beriman, ini menunjukkan keistimewaan kaum mukminin karena mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang disebutkan bahwa nikmat itu seakan-akan Allah berikan hanya untuk mereka, padahal Nabi alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau memiliki keagungan yang besar, beliau memiliki kemuliaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan hak-hak beliau, yakni memberikan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak-hak beliau yaitu untuk beliau dimuliakan dan dihormati alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Fatah, ya, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai seorang yang syahidan, pemberi saksi, wa mubasyiran, engkau yang akan memberikan berita gembira, wa nadhiran, dan juga memberi peringatan, litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya,
wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Dan agar kalian memuliakan beliau, mengagungkan beliau, ya. Ini hak dan kewajiban kita sebagai umat adalah wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, untuk kalian memuliakan beliau, untuk kalian mengagungkan beliau, menempatkan beliau pada tempatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata As-Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang ayat ini, surah Al-Fatah ayat 8 dan 9, kata beliau, ay tu'azziru ar-rasula wa tuwaqqiruh, agar kalian memuliakan Rasulullah SAW, ya, dan mengokohkannya. Ay tu'azzimuhu wa tujilluhu, untuk kalian agungkan beliau dan kalian besarkan beliau, itu memuliakan beliau. Wa taqumu bihuquqihi, dan agar kalian menegakkan atau menjalankan kewajiban-kewajiban kalian kepada beliau. Jadi kita mempunyai kewajiban kepada Nabi SAW, yang mana kewajiban itu menjadi hak beliau sallallahu alaihi wasallam, hak beliau yang harus kita berikan kepada beliau. Jadi ada hak, ada kewajiban. Kewajiban kita kepada Nabi SAW memuliakan beliau, menghormati beliau. Ini kewajiban kita. Hak beliau adalah menerima kehormatan itu dari kita sebagai umat. Itu hak beliau untuk dihormati, hak beliau untuk dimuliakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang sifat beliau, yang mana ini adalah merupakan sifat termulia, sifat yang patut dicontoh oleh para da'i, para muballigh yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Artinya seorang rasul yang kalian mengenalnya, yang kalian mengetahui betul, ya. Ini Allah menyebutkan kepada orang-orang Quraisy, karena Nabi SAW bukan orang yang aneh di tengah-tengah mereka. Beliau adalah orang yang dikenal dari keturunan yang mulia, orang yang punya akhlak yang mulia, orang yang sangat amanah, ya. Bahkan beliau disebut dengan Al-Amin, Muhammad Al-Amin, orang yang dipercaya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yakni yang kalian kenal betul dia, siapa dia orang itu. Azizun alaihi ma anittum, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ini antara sifat Nabi SAW. Dan seyogyanya sifat seorang da'i pun demikian. Azizun alaihi ma anittum, amat berat terasa olehnya akan penderitaan kalian. Artinya beliau menghendaki kalian tidak menderita. Beliau menghendaki kebaikan bagi kalian. Jangan sampai kalian diazab oleh Allah Ta'ala. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Makanya beliau kemudian Allah sebutkan tentang sifatnya, harisun alaikum bil mu'minin, sangat bersemangat untuk mengajak kalian agar menjadi orang-orang yang beriman. Karena beliau tidak ingin kalian menderita. Maka beliau berupaya agar kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang apabila dia memiliki sifat ini, tidak mau orang lain menderita, dia ingin kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka dia akan berupaya untuk menyampaikan kebaikan itu kepada saudaranya. Nah, Nabi SAW memiliki sifat demikian. Azizun alaihi ma'anittum, beliau tidak mau kalian menderita. Harisun alaikum bil mu'minin, makanya beliau mengajarkan, beliau antusias, beliau sangat bersemangat untuk menjadikan kalian orang-orang beriman. Beliau menyeru kalian kepada iman, menjadi orang-orang beriman. Raufur Rahim. Dan beliau adalah orang yang pengasih dan menyayangi kamu sekalian. Ini sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sudah seyogyanya kita memuliakan beliau, menghormati beliau. Makanya di antara ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang mudah. Karena beliau tidak mau kita menderita. Ya, beliau ingin apabila ada satu pilihan
atau dua pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sulit, yang satu mudah. Maka beliau memilih yang mudah untuk umatnya. Alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah orang yang raufun rahim, yang mengasihi umatnya, menyayangi umatnya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak beliau yang lainnya, di antara hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bahwa beliau, Allah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia. Allah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia. Maka kewajiban kita kepada beliau adalah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hak beliau. Yang kewajiban kita, yaitu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala mengutus beliau untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada jalan yang lurus, dari kekufuran kepada iman, kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha wa aminu bi rasulih", bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. "Yu'tikum kiflaini min rahmatihi", niscaya Allah akan berikan kepada kalian 2 kali lipat, yakni dari pahala kalian, dari rahmat Allah Ta'ala. "Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi", dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya, yang dengan cahaya itu kalian berjalan di bawah cahaya itu. "Wa yaghfir lakum", dan Allah akan mengampuni kalian. "Wallahu ghafurur rahim", dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah untuk beriman kepada beliau. Ini disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah perintahkan kepada kita dalam ayat yang banyak. Ini salah satunya, agar beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban umat ini adalah untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka memberi persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa yu'minu bi, dan sehingga mereka beriman kepada aku, wa bima ji'tu bihi, dan beriman kepada apa yang aku bawa. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Apabila mereka telah beriman, maka mereka telah melindungi diri-diri mereka atau darah-darah mereka dan harta mereka, yakni dariku, kecuali dengan yang sebenarnya. Wa hisabum Allah, dan semuanya selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, perhitungannya pada Allah taala. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajak manusia kepada agama Allah, untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatilan nas, di saat beliau diutus oleh Allah taala dan Allah izinkan beliau untuk memerangi, untuk berperang setelah 13 tahun hidup di kota Mekah, mengajak kaumnya. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau diberikan oleh Allah kekuatan dengan kaum Ansar yang membela beliau, yang menjadi penolong-penolong beliau dan agamanya. Kemudian beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berperang setelah beliau memiliki kekuatan. Tapi berperang adalah sebagai sarana, bukan tujuan. Apabila mereka telah beriman, maka berhentilah peperangan itu. Itulah Islam. Maka kewajiban kita adalah untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban kita yang lainnya kepada beliau alaihi salatu wassalam, setelah beriman kepada beliau, ta'atuhu fima amara. Kita memiliki kewajiban untuk mentaati beliau atas perintah-perintah yang beliau perintahkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Walintihau amma naha anhu wa zajar, dan juga berhenti
dari semua yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hak beliau. Taat kepada beliau merupakan hak beliau yang wajib dilaksanakan oleh umat kepada beliau. Oleh setiap orang beriman harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang taat pada beliau pasti akan mulia. Orang yang taat pada Nabi SAW berarti dia adalah taat pada Allah Ta'ala. Wa man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, berarti dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua perintah Rasulullah SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang telah saya bacakan tadi diantaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah ya dan taat kepada Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim. Itulah kekekalan, itulah kemenangan yang agung. Dalam ayat-ayat yang lain Allah perintahkan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ya. Wala tawallau, dan jangan kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya. Ini semua perintah Allah Azza wa Jalla untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak kekalahan yang terjadi di antaranya ketika perang Uhud. Salah satu sebab utama adalah karena tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin mengalami kekalahan di waktu perang Uhud, bukan karena harta benda, tidak. Tetapi karena tidak taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau memimpin perang Uhud, beliau menempatkan 40 orang pasukan pemanah di sebuah bukit yang namanya Bukit Rumah. Bukit tempatnya para pemanah itu. Dan beliau berpesan kepada mereka, jangan sampai meninggalkan bukit itu. Kalah atau menang, tetaplah kalian di tempat ini. Itu pesan beliau kepada pasukan pemanah ketika itu. Kemudian terjadi peperangan berkecamuk antara orang-orang Quraisy dan kaum mukminin. Dan ketika terjadi peperangan itu, pada permulaannya itu orang-orang Quraisy telah kacar-kacir, kacau balau pasukannya, terpukul mundur. Mereka meninggalkan barang-barang bawaan mereka dalam peperangan itu. Nah, tatkala melihat kemenangan berada di tangan kaum mukminin, maka sebagian dari pasukan pemanah itu, ada beberapa orang yang tidak turun dari tempat itu karena taat kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Nah, ketika sebagian pasukan melihat bahwa orang-orang Quraisy sudah terpukul mundur, maka mereka turun dari gunung itu. Padahal telah diberi pesan oleh Nabi SAW, jangan tinggalkan gunung ini, bukit ini, kalah atau menang. Maka kekalahan yang terjadi ketika mereka turun meninggalkan gunung itu, kecuali beberapa orang yang ada, dilihatlah oleh Khalid bin Walid. Ketika itu beliau masih sebagai seorang musyrik, memimpin pasukan Quraisy. Dilihat bahwa bukit itu telah kosong, ditinggalkan oleh pasukan pemanah kaum muslimin. Maka beliau kemudian mengalihkan arahnya untuk menduduki bukit tersebut dan menyerang kaum muslimin dari sisi yang lain. Oleh karena itu, kekalahan yang terjadi pada perang Uhud, salah satu sebab adalah yang paling utama karena tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin mereka berijtihad karena melihat bahwa itu sudah menang, tetapi telah dipesan oleh Nabi SAW, jangan meninggalkan bukit tersebut. Demikian pula kekalahan-kekalahan terjadi sepanjang sejarah kaum muslimin adalah karena maksiat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan keterpurukan kaum muslimin. Salah satu sebab adalah karena tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jauh dari tuntunannya dan ajarannya. Maka keadaan kaum muslimin seperti itulah. Oleh karena itu apabila umat ini ingin kembali bangkit, ingin kembali mendapatkan kejayaan mereka, tiada lain adalah dengan kembali kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf dan menaati Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, qalu, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Siapakah yang enggan? Qal, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat pada aku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, berarti dialah orang yang enggan. Dialah orang yang enggan. Maka menaati Nabi SAW sesuatu yang wajib bagi umat ini. Dan ini adalah salah satu hak beliau yang harus kita penuhi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, atau yang berikutnya di antara hak dan kewajiban umat kepada beliau dan menjadi hak beliau SAW adalah mencintai beliau. Ini hak Nabi SAW yang wajib dilaksanakan oleh umatnya. Mahabbatuhu, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai keluarga, lebih dari mencintai anak, lebih dari mencintai orang tua, lebih dari mencintai manusia seluruhnya. Ini hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai beliau. Lebih dari mencintai anak kita, ayah kita, ibu kita, manusia seluruhnya. Sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi cintanya kepada ayahnya, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada manusia seluruhnya. Melebihi cintanya kepada manusia seluruhnya. Dan juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi ayahnya dan anaknya. Melebihi ayahnya dan anaknya. Ini adalah pernyataan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang mana apabila 3 perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Karena iman memiliki rasa lezat. Lezatnya iman hanya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki iman pada Allah dan memiliki 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang mana dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari dia mencintai selain Allah dan Rasulnya. Para siapa yang memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan lezatnya iman itu, manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Seorang yang mencintai saudaranya, dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Ini keutamaan cinta karena Allah. Karena cinta karena Allah itu tidak memiliki kepentingan. Tidak ada kemaslahatan. Cinta karena Allah. Murni karena Allah Ta'ala. Nah, orang yang mencintai saudaranya karena Allah, tidak karena selainnya, tidak karena kemaslahatan, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu, dan dia benci kalau dia kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah dari kekufuran itu. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan ke dalam api. Jadi orang yang cinta pada iman, dia benci kepada kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dia dimasukkan dalam api, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hak-hak Rasulullah SAW yang wajib bagi umat ini adalah menjadikan beliau sebagai qudwah, mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, contoh teladan dalam semua urusan aspek kehidupan seseorang. Nabi SAW adalah qudwatun hasanah. Mengikuti beliau adalah kewajiban bagi kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allahu ghafurur rahim. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat yang ke-31. Jadi kita wajib untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setelah kita diwajibkan mengikuti beliau, inzaluhu makanahu atau makanatahu, yaitu meletakkan beliau pada tempatnya. Beliau tidak boleh dikultuskan, tapi beliau dihormati, dimuliakan sesuai dengan posisinya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang ghulu, bersikap melampaui batas dalam memuji beliau, karena beliau adalah manusia sebagaimana manusia yang lainnya. Namun beliau diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla, dan ini Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakannya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu sekalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Ini membedakan beliau dengan yang lainnya. Beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahan kalian adalah sembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188, menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Ya, karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengetahui yang gaib, padahal beliau tidak mengetahui yang gaib. Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini, di antaranya adalah disebutkan di dalam surat Al-A'raf tadi, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan, yakni dari diriku, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui yang gaib,
lastakthartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak berbuat kebaikan. Wa ma massani su', dan tentu aku tidak mungkin ditimpa oleh hal yang jelek. In ana illa nadhirun wa bashir, aku tidak lain melainkan seorang pemberi peringatan dan seorang pemberi berita gembira, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang, bagi suatu kaum yang beriman. Jadi Nabi SAW adalah tidak memiliki kekuasaan untuk memberi manfaat pada seorang atau mencegah mudarat dari seseorang. Beliau adalah manusia biasa yang harus dihormati, harus dimuliakan karena kenabian beliau, karena risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hulu kepada beliau. Ini melampaui batas. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau alaihi salam, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian melampaui batas dalam memuji aku. Jangan kalian berlebihan melampaui batas dalam memuji aku. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji putra Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Fa innama ana abduhu, aku tidak lain adalah hanya hamba Allah. Ya, faqulu Abdullah wa rasuluh, maka ucapkanlah, katakanlah, yakni Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kewajiban kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, yaitu memperbanyak salawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah Ta'ala berfirman, memberitahukan tentang dirinya yang bersalawat kepada Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan salamlah kepadanya. Salawat Allah kepada Nabi SAW bukan seperti kita yang mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah tidak demikian. Allah memuji beliau, menyebut tentang beliau di hadapan para malaikat. Itu salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya para malaikat kepada Nabi SAW adalah dengan mendoakan beliau, mendoakan umatnya, mendoakan agamanya. Ya, itu salawatnya. Jadi tidak sama antara salawat Allah kepada Nabi SAW dan salawat kita kepada Nabi SAW. Tidak sama salawat para malaikat kepada beliau dan salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi Allah bersolawat kepada Nabi SAW, artinya Allah menyebut tentang beliau, memuji beliau, ya, di hadapan para malaikat fil mala'il a'la yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang fadilah, keutamaan solawat kepada beliau. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali solawat, sallallahu alaihi bi asyran, Allah memberikan solawat kepadanya 10 kali. Ini keutamaan seorang yang bersolawat kepada Nabi SAW, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Maka dakwah atau para ulama sunnah, ulama hadis, mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Oleh karena itu tuduhan bahwa orang-orang yang mengajak pada tauhid dan kepada sunnah tidak cinta kepada Nabi SAW, ya, mereka tidak solawat kepada Nabi SAW, ini semua adalah kedustaan yang diada-adakan. Ya, justru orang-orang yang mengajak kepada sunnah, kepada tauhid, ya, para ulama-ulama hadis, mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga mencela orang-orang yang tidak bersolawat kepadanya dengan menyebut sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit itu, alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, adalah orang yang apabila aku disebut, ya, di sisinya, maka dia tidak salawat kepada aku. Oleh karena itu kita pun dalam majlis-majlis seperti ini, apabila kita menyebut tentang Nabi SAW, ucapkanlah salawat sallallahu alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, ya,
perdengarkan suara itu, tidak ada masalah. Itu membuktikan bahwa kita ini mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diam, ya, tapi ucapkan salawat. Setiap nama beliau disebut. Ya, ini menunjukkan kita telah melaksanakan perintah beliau, perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah menyebarkan dakwahnya, menyebarkan sunnahnya kepada manusia, terutama para ulama. Mereka mempunyai kewajiban dalam menyebarkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau telah menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari aku walaupun hanya satu ayat. Ini perintah beliau. Agar kita menyampaikan dari beliau. Entah itu ayat Al-Quran yang kita pahami atau hadis-hadis Nabi SAW. Sampaikan kepada manusia, terutama kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, termasuk mengajarkan adab-adab, akhlak yang mulia, akhlak-akhlak Nabi SAW. Hendaknya kita ajarkan kepada mereka. Yang terakhir adalah di antara kewajiban kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan hak beliau, yaitu kita berwala kepada orang-orang yang mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwala. Dan kita murka benci kepada orang-orang yang membenci beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena al-wala wal bara bagian dari agama ini. Orang yang mencintai Nabi SAW, dia akan mencintai orang-orang yang mencintai beliau. Orang yang mencintai Nabi SAW, dia akan membenci orang-orang yang benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. InsyaAllah nanti setelah Isya kita buka kesempatan sedikit untuk mereka mungkin yang ingin bertanya, ya, baik materi yang kita sampaikan atau yang lainnya. InsyaAllah setelah sholat Isya. Aku qouli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Kalau ada mungkin yang ingin bertanya silahkan. Ustaz, tolong nasihatkan kepada kami bagaimana seharusnya memakmurkan masjid sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana menjalin ukhuwah Islamiyah sesuai ajaran Nabi dan para sahabat. Baik, masjid tentu dibangun adalah untuk dimakmurkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat At-Taubah tentang dibangunnya masjid untuk dimakmurkan oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu, masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini menunjukkan sifat orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Bahwa dari itu masjid yang ada untuk ditegakkan sholat 5 waktu di masjid itu. Dan masjid harus ada imam rawatibnya. Tidak setiap orang masuk menjadi imam satu masjid. Imam rawatib bisa 2 orang, bisa lebih, ya, supaya kalau ada satu berhalangan diganti oleh yang lainnya, atau juga mungkin dibagi. Salat ini dan ini nanti imam fulan, salat ini dan ini imam fulan, itu juga boleh. Semua itu tidak
Tidak ada masalah. Yang penting harus ada penanggung jawabnya, itu imam rawatib. Kemudian juga kegiatan-kegiatan masjid diantaranya adalah untuk ta'lim, mengajarkan ilmu. Bisa juga membuka TPQ misalnya, Taman Pendidikan Al-Quran, ya, supaya kita menarik anak-anak muda, anak-anak kecil untuk mereka cinta kepada masjid dan carikan penanggung jawab guru yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian ada juga pengajaran Al-Quran kepada orang dewasa. Saya tidak percaya semua yang hadir di sini ngajinya bagus. Termasuk saya. Ini jangan dikira Masya Allah Ustadz ini seakan-akan dia paling hebat. Nah, kita perlu duduk di seorang alim yang ngerti Al-Quran. Dan Alhamdulillah saya pernah ikut daurah dengan salah seorang pentasih Al-Quran. Ya, itu namanya Syekh Abdul Rafi'. Di Mushaf Madinah yang lama, itu ada nama beliau. Ketika di Madinah. Dan memang perlu belajar. Ya. Semakin kita belajar, kita semakin tahu kekurangan kita. Nah, mungkin juga diantara untuk memakmurkan masjid, mungkin ada kajian. Ya, dan kita tidak perlu, ini kajian pengajaran tahsin, membaca yang benar Al-Quran itu. Dan tidak boleh malu. Ya, kita dalam belajar tidak boleh malu. Kita tuh malu kalau sudah sekian tahun umurnya kok masih belum bisa baca Al-Quran yang baik. Itu perlu malu kepada Allah. Ya, maka dari itu kalau ada rasa malu itu, kita berusaha untuk memperbaiki makhraj kita, ngaji kita. Ya. Nah, ini hal yang perlu kita ingatkan dalam hal kaitan dengan memakmurkan masjid. Jadi manfaatkan masjid dengan sebaik-baiknya, ya, jaga kebersihannya. Yang terpenting di masjid adalah kebersihan. Ya, yaitu bersihnya masjid itu. Kemudian bagaimana menjalin ukhuwah Islamiyah sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Ya, ini hal yang harus digalakkan. Yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang ukhuwah Islamiyah ini ada di dalam surat, diantaranya sifat-sifat orang-orang beriman. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Ya. Surat Taubah ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dhin." Dan orang-orang beriman laki-laki dan wanita sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lain. Sebagian adalah kekasih bagi sebagian yang lainnya. Jadi kita harus merasa persaudaraan itu harus ditanamkan dalam diri kita. Termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Makanya saya katakan tadi, jangan eksklusif. Kita ini mempunyai misi. Misi dalam berdakwah itu tidak harus setiap orang yang berdakwah dan berceramah. Ya. Tapi dakwahlah dengan akhlak yang mulia. Dakwahlah dengan berbagi. Ya. Memberi hadiah. Walaupun tetangga kita mungkin belum ngaji, teman kita belum ngaji, kita dekati mereka dengan cara yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian kita menarik mereka. Ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin dilalaikan oleh sebagian orang. Jadi harus kita menjaga hubungan kita dengan sesama kaum muslimin. Mungkin orang itu juga menyimpang dari jalan yang benar, dari sunnah. Tapi jangan kita melecehkan. Ya, karena kita bertugas untuk mengajak mereka. Ya, mengajak dan akhlak yang mulia. Ya, jangan merasa diri Masya Allah lebih dari yang lainnya. Tidak. Tawadhulah ya kepada saudara kita kaum muslimin. Ya, ada kadang-kadang orang-orang yang kita anggap remeh,
Ya, kita anggap orang ini jahil dan lainnya, tapi dia mempunyai amalan-amalan yang bagi Allah Ta'ala amalan itu menjadikan dia itu mulia. Nah, oleh karena itu sifat tawadhu ini yang akan menjadikan seorang itu ya bisa dia berbuat sesuatu bagi kaum muslimin, terutama dalam hal berkaitan dengan dakwah. Jadi intinya bahwa al-mu'minun al-mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Seorang muslim, mukmin dan muslim saling kekasih bagi sebagian yang lainnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini contoh orang mukmin laki-laki dan wanita, kaum mukminin laki-laki dan wanita, mereka adalah wali bagi yang lainnya, kekasih bagi yang lainnya, penolong bagi yang lainnya. Tetapi itu semuanya tidak kemudian menjadikan mereka membiarkan kemungkaran, tidak. Tetapi ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan pada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Ini ukhuwah, ini persaudaraan. Ini yang dijalankan oleh para sahabat dahulu, saling cinta satu dan yang lainnya. Tapi di samping kecintaan mereka tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bukan membiarkan kemungkaran ya dilaksanakan atau kebaikan ditinggalkan, tidak. Tapi kita ingatkan dengan cara yang baik. Ya, kita ingatkan dengan cara yang baik. Kita tidak usah menjadi polisi, ya, yang menghukumi orang, tidak. Tapi kita mengajak mereka. Jadi tabib, dokter. Ya, melihat ada orang sakit, bagaimana kita berupaya mengobati orang ini dengan cara yang baik. Jadi ada al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Kemudian yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakah. Lihat sifat orang beriman, mereka menegakkan salat. Kemudian mereka mengeluarkan zakat. Ini hablum minallah, hablum minan nas. Harus dijaga hubungan itu. Orang yang diberikan kelebihan harta, berikan pada yang lainnya. Terutama kaum kerabatnya. Familinya, itu lebih utama daripada yang lainnya. Jangan kita hidup berfoya-foya, senang. Tapi keluarga kita hidup susah, hidup miskin. Padahal mereka membutuhkan. Dan kita memiliki yang lebih. Maka berikan pada mereka. Ya. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi jaga hubungan dengan baik. Semua ada aturannya. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini bagian dari persaudaraan. Tolong menolong dalam hal yang baik, bertakwa, dan tidak tolong menolong dalam hal yang dosa dan permusuhan, kita hindari. Hal yang baik, karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini semua ada bagian-bagian dari bagaimana cara kita bergaul, tolong menolong. Dilihat kebaikan atau tidak. Kalau kebaikan kita tolong. Ya, ketakwaan kita tolong. Kita bantu. Tapi bukan maksiat, tidak. Kemungkaran tidak. Permusuhan tidak. Ya. Jadi ini yang juga diajarkan oleh Al-Quranul Karim tentang bagaimana kita menjaga ukhuwah kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tips fokus dan khusyuk saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu sholat. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, artinya Allah tidak menjadikan khusyuk itu sebagai syarat sahnya sholat. Tapi Allah menggambarkan keutamaan sholat. Tidak sekedar sholat, tapi kita dianjurkan untuk khusyuk dalam sholat. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ini menunjukkan sholat memiliki nilai lebih apabila itu khusyuk. Cuma permasalahannya, kita ini kalau sholat, begitu Allahu Akbar, wah teringat macam-macam. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, ya dalam bercanda, apabila anda lupa sesuatu, sholatlah. Nanti akan ingat. Ini ingatnya di saat sholat.
Nah, jadi kiat untuk khusyuk sebetulnya ada beberapa contoh yang diberikan oleh Nabi SAW, memberikan gambaran kepada kita tentang upaya untuk khusyuk. Di antaranya apabila idza quddimal asya' wa uqimatis shalah faqaddimil asya'. Apabila makan sudah disiapkan, salat dikumandangkan iqamah, maka makanlah. Ini sebetulnya agar kita ini khusyuk dalam salat. Sampai-sampai iqamatus shalah, sudah iqamatus shalah, karena ada makanan yang harus kita makan sudah disiapkan, ya kita disuruh makan dulu. Supaya kita ini khusyuk dalam salat. Kita makan sambil ingat salat. Itu lebih baik daripada salat sambil ingat makanan yang ada dalam hidangan. Itu contoh. Yang kedua, Nabi SAW memakruhkan kita salat itu dalam keadaan menahan kencing, buang air atau kentut. Ya, kita disuruh untuk berwudu untuk menyelesaikan hajat kita. Ini juga dalam rangka khusyuk. Yang ketiga, di antaranya ketika Nabi SAW salat, kemudian diberikan satu lembar kain yang ada garis-garisnya, beliau kemudian menyuruh untuk dikembalikan. Karena ini telah menjadikan aku sibuk dalam salat. Nah, semua faktor yang akan menjadikan kita terganggu dalam salat, itu usahakan kita untuk menyingkirkannya. Dan kita sekarang hidup di zaman banyak atributnya. Ada HP, ada kacamata, ada jam tangan, ada kunci mobil, ya, ada sepatu yang bagus. Semua ini bikin rusak salat kita. Iya. Artinya seorang kalau sholat, dia punya mobil mewah, harus kunci mobilnya. Jangan sampai nanti kunci. Dia Allahu Akbar, ya Allah, mobilku belum dikunci. Ya. Terganggu. HP lagi, ya matikan atau di silent. Silent pun mengganggu. Sampai Allahu Akbar, itu kan mengganggu sebetulnya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang mengganggu kita. Kalau kita lihat di zaman kita ini, mengganggu sholat. Nah, semua itu upayakan untuk kita singkirkan dari, kita siapkan sebelumnya. Sandal yang bagus, ya disembunyikan, ditaruh di tempat yang aman. Dan kelihatan ini belum ada tempat sandal. Insya Allah suatu saat ya, nanti buat sama DKM-nya untuk menyimpan sandal. Itu juga penting. Jadi menghilangkan semua hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan kita. Ya, seperti kunci mobil, sandal yang bagus ya disimpan, diamankan. HP dimatikan, ya, dan yang lainnya. Ya. Ini usahakan demikian. Kemudian juga di antara kiat agar kita ini khusyuk, kita mengapa sholat diawali dengan Allahu Akbar? Allah yang terbesar, yang teragung, yang maha besar. Ini supaya seorang dia mengingat bahwa semua permasalahan yang lainnya itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita memulai sholat dengan takbiratul ihram. Dan mengucapkan Allahu Akbar, dan dia merupakan rukun sholat. Supaya kita mengagungkan Allah Ta'ala. Semua permasalahan yang lainnya ada kecil. Kecuali sholat. Maka dari seorang ketika dia sholat, ingat. Apa yang akan kita lakukan adalah yang terbesar. Itu menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga di antara hal yang menolong seorang untuk khusyuk dalam sholat, dia memahami apa yang dia baca. Memahami apa yang dibacanya. Mulai dari doa iftitah, minta pada Allah ampun, Allah ba'id baini wa baina khotoyai, dan yang lain. Ya, usahakan seorang itu memahami apa yang dia baca. Itu akan memberi kekhusyuan dalam salatnya. Ya. Kemudian juga perintah untuk memakai sutra depan kalau sholat sendirian. Itu salah satu hikmahnya adalah untuk khusyuk. Ya, ada benda di depan kita itu, ada tiang, ya, atau di tembok, atau ada orang depan kita. Intinya sholat depan kita ada sutra. Itu juga untuk membuat orang konsentrasi. Jadi dia melihat di tempat sujudnya. Ya. Dan masih banyak hal-hal lain, kiat-kiat dalam khusyuk. Ya. Ini bisa dibaca dalam, ada kitab-kitab sekarang sudah menulis tentang
upaya-upaya atau kiat-kiat agar khusyuk dalam sholat. Pernah Nabi SAW sholat asar, kemudian setelah salam beliau langsung bangun dari sholatnya, pergi ke kamar, ke rumah beliau, sehingga para sahabat itu merasa heran. Ini perbuatan tidak pernah beliau lakukan, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau keluar dan beliau jelaskan kepada para sahabat bahwa aku teringat bahwa ada lempengan emas dan perak zakat yang belum dikeluarkan. Kira-kira beliau ingat itu kapan kira-kira? Ketika sholat. Jadi sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi ada hal-hal kadang-kadang yang diingat oleh seorang. Oleh karena itu jadi intinya bahwa kita berusaha untuk selalu khusyuk dalam sholat. Kalau ada ingatan-ingatan itu segera ditolaklah, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan, tapi diusahakan untuk menolak ingatan-ingatan yang di luar sholat itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Dari beberapa poin yang Ustaz sampaikan mengenai hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapatkan beliau sebagai seorang Rasul dari kalangan manusia dan tidak bersifat ghulu, tidak berlebihan. Apakah bacaan-bacaan sholawat yang dibacakan di beberapa majelis yang sungguhnya bukan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga termasuk ghulu? Betul. Saya punya kitab yaitu Fadilah Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ kami jelaskan tentang sholawat yang ada syiriknya, ada hulunya. Ya. Dan betul, sebagian sholawat ada yang berlebihan. Sebagian sholawat yang dibuat oleh manusia itu berlebihan. Makanya tidak ada salawat yang lebih mulia dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat bertanya kepada beliau, bagaimana kami salat kepada engkau ya Rasulullah? Kata beliau, qulu atau qul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan beberapa lafaz yang lainnya. Ya, itu yang paling utama dan itu yang lebih utama untuk dibaca. Adapun salat-salat yang di sana mengandung berlebihan kepada Nabi SAW, ini harus dihindari. Ya, harus kita jauhi. Karena kita khawatir nanti bisa terjerumus dalam perbuatan syirik kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana agar umat Islam bersatu lagi? Dan sebagaimana kita mengetahui sekarang kaum muslimin banyak ditindas baik. Ya, contohnya di mana di Syria dan yang lainnya. Sebetulnya kaum muslimin telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang terjadinya perpecahan. Dan itu adalah qadaran, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak mencintai perpecahan itu. Tapi Allah menakdirkan adanya perpecahan. Allah takdirkan. Dan itu realita, tidak bisa dipungkiri. Ya. Nah, oleh karena itu, kewajiban kita adalah ketika terjadinya perpecahan itu, kewajiban kita adalah tetap berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini jalan keluar yang diberikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bersabda, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup yang sudah kematian aku, dia akan melihat perbedaan yang banyak. Ya. Lalu beliau mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Maka cara mereka itu bersatu adalah dengan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kalian akan melihat perpecahan, perbedaan yang banyak.
Nah, di saat terjadi itu beliau menyuruh kita untuk berpegang pada sunnah Nabi alaihissalam dan para khulafa ar-rasyidin, sudah para khulafa ar-rasyidin. Maka itu jalan terbaik. Ya. Adapun kita ingin semua bersatu, yaitu khoyal namanya. Ya. Itu khoyal. Yang menyatukan hati kaum mukminin Allah Ta'ala. Wa allafa bainahum. Atau baina qulubihim. Allah yang menyatukan. Ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum. Seandainya kamu menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi ini untuk menyatukan mereka, engkau tidak akan bisa. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah yang menyatukan mereka. Ya. Akan tetapi Allah yang menyatukan mereka. Oleh karena itu kita tetap berpegang pada Taifah, sekelompok yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai Taifah Mansurah, yang mereka akan ditolong oleh Allah Ta'ala dengan kita berpegang pada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama-ulama kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik. Itu jalannya. Wallahu Ta'ala a'lam. Bagaimana cara membantah satu kelompok yang menuduh dakwah salaf ini membid'ahkan cara berdakwah mereka yang menentukan waktunya, misalnya 3 hari dan seterusnya. Ya memang dakwah itu kapan dan dimanapun orang itu berdakwah. Rasul SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Tetap situ. Ya. Beliau tidak keluar. Tapi beliau mengajak. Dan ternyata 13 tahun di kota Mekah itu ya melahirkan manusia-manusia. Di antaranya adalah para khulafa ar-rasyidin. Yang 4 semua di Mekah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu adalah orang-orang yang generasi yang ada di kota Mekah. Kemudian beliau pindah ke Madinah. Hijrah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun. Juga tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau menyuruh sekian bulan harus berangkat, harus keluar. Tapi beliau mengutus para da'i. Ya. Maka apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang bid'ah. Iya. Dan target dakwah itu sebetulnya semaksimal mungkin. Dakwah itu semaksimal mungkin. Sampai terakhir pun tetap berdakwah. Contohnya adalah Ar-Rasul alaihissalam. Beliau mengajak pamannya sampai akhir hidupnya. Ketika ada meninggal, diberitahukan oleh Ali bin Abi Thalib tentang keadaan ayahnya, oleh Ali bin Abi Thalib tentang pamannya, ya tentang ayahnya itu Abu Thalib. Maka datanglah Nabi SAW kepada pamannya. Dan beliau mengajak, menyuruh pada pamannya untuk beriman pada Allah. Untuk mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Jadi dakwah itu tidak mengenal waktu. Setiap kesempatan sampai detik-detik terakhir seorang pun berdakwah. Demikian pula seorang Yahudi yang meninggal, seorang pemuda. Ya, yang didatangi oleh Nabi SAW. Ya, menjenguk orang itu. Kemudian dia mengatakan, Qul la ilaha illallah. Lalu sang anak melihat ayahnya. Ya, anak Yahudi itu melihat ayahnya. Kata ayahnya, Ati Abul Qasim. Taatlah pada Abul Qasim. Maka dia ucapkan kalimat, La ilaha illallah. Jadi dakwah tidak ada waktu 4 bulan, 3 bulan, 3 hari, 10 hari. Memang tidak ada contohnya. Ya. Dakwah itu kapan ada kesempatan kita berdakwah, Ya. Itu dakwah. Kadang-kadang seorang itu mendengar satu kalimat, dia itu dapat petunjuk dengan satu ucapan yang kita ucapkan. Satu kalimat. Karena tidak ada orang yang tahu. Hidayah biadillah. Hidayah di tangan Allah Ta'ala. Ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Alhamdulillah, ya, membab tahadduts bin nikmah. Ya, membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Mengenal dakwah salaf ini dari satu orang yang ingatkan saya.
Ketika saya wudu, kemudian setelah wudu baca doa kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah, waj'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin. Ketika itu saya mengangkat tangan, menghadap kiblat setelah wudu. Ya. Kemudian ditegur oleh anak itu. Jazakallahu khair. Ya akhi, ana lihat antum ini ketika wudu baca doa sambil angkat tangan. Tidak ada contohnya. Tidak ada dari kalangan salaf, kata beliau. Ya, pernah sahabat-sahabat Nabi melakukan hal itu. Langsung dari kalimat itu sampai cinta mengenal dakwah ini hanya dari teguran itu. Dia tegur dengan lillahi ta'ala, dengan cara yang baik. Ya. Maka dakwah itu kadang-kadang nasihat yang singkat, ya, masuk ke dalam diri seseorang. Nah, oleh karena itu kesempatan-kesempatan dakwah yang ada, ya, kita bisa sampaikan. Ya. Apa yang dapat kita sampaikan dengan cara yang baik, akhlak yang mulia, ucapan yang baik, orang akan menerima insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjadikan diri kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Cinta kepada Allah dan Rasulnya diantaranya ditumbuhkan dengan, kata para ulama, diantara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah dengan seorang mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang demikian banyaknya. Ya. Dan mengingat nikmat-nikmat Allah, seorang akan mencintai Allah taala. Kemudian juga dengan seorang melihat perbuatan maksiat yang dilakukannya. Meskipun dia bermaksiat pada Allah taala, tapi Allah tetap memberikan nikmat padanya. Coba renungkan, suatu saat duduk, merenungkan hal itu. Kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, rezeki subhanallah tetap ada, Allah tetap memberikan pada kita, Allah lindungi kita dari bahaya. Nah, ini semua akan menjadikan seorang mencintai Allah Ta'ala dan meninggalkan, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ada tips-tips agar kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu dalam ayat Al-Quran banyak sebetulnya. Ya. Dan bertakwa, ya, dengan berbuat adil, ya, berbuat baik, dan yang lainnya, itu akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencintai Allah? Itu penting. Ya. Bagaimana seorang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ya, harus dia itu merenungkan perbuatannya dan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya dan minta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Itu doa ma'thur dari Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku mohon pada engkau agar aku mencintaimu. Ya. Wa hubba man yuhibbuka, ya Allah, berikanlah aku kecintaan kepada orang yang mencintaimu, agar aku dicinta pada orang yang mencintaimu. Dan meminta pada Allah Ta'ala, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan ya Allah, berikanlah aku kecintaan kepada amal perbuatan yang dengan amal perbuatan itu mendekatkan aku kepada cintamu. Itu doa, minta pada Allah agar kita ini mencintai Allah. Ya. Karena Allah yang memberikan cinta dalam diri seseorang, dalam hati seseorang. Wallahu a'lam. Pertanyaan panjang sekali ini. Pertanyaan yang baik itu singkat, padat. Ya. Apa hukumnya membeli diskon Natalan? Itu pertanyaan. Tidak usah cerita. Katanya Nabi Isa lahir tahun sekian, benar apa enggak Ustaz? Terus sekarang masalah tahun baru, ada ini dan itu, ya. Diskon, bagaimana hukum membelinya? Ya. Jangan bikin cerita. Ustaz, mana lebih utama? Belajar membaca Al-Quran dengan benar ataukah belajar sholat dulu? Ya, ini pertanyaan yang dua dimensi. Iya, di satu sisi
ada bacaan Al-Quran yang harus bagus ketika sholat. Maka ini berarti harus bersamaan. Yaitu surat Al-Fatihah. Ya, orang yang sholat tanpa Al-Fatihah tidak sah. Tanpa Al-Fatihah. Maka di sini, yakni membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran atau belajar sholat dulu, ya berbarengan lah. Ya, karena sholat kita ini perlu kita perbaiki. Ya. Demikian pula bacaan sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bacaan seseorang kalau merubah makna, terutama dalam surat Al-Fatihah, itu dia harus mengulangi sholatnya. Harus mengulangi sholatnya. Tapi kalau tidak merubah makna, maka dia kesalahan yang tidak merubah makna itu dimaafkan. Jadi ada perkataan-perkataan para ulama tentang sholat ini. Ini kesalahan dalam sholat ini keras, ya, tegas. Ya, maka dari itu yang jadi imam harus tahu diri. Yang kita heran kadang-kadang ada orang, ya dia tahu bacaannya tidak fasih, tapi maju ya ke depan jadi imam. Bahkan dia tersinggung kalau ada orang lain yang menggantikannya. Ya ini satu hal yang menunjukkan ini kejahilan. Ya. Padahal imam itu mempunyai tanggung jawab kepada seluruh makmumnya. Dan orang yang sholat menjadi imam, dia tidak disenangi oleh makmumnya, itu termasuk orang yang amalnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Jadi orang yang kalau dia tahu di satu masyarakat dia tidak disenangi menjadi imam, jangan menjadi imam. Ya, jangan menjadi imam. Jadi kewajiban kita untuk memperbaiki sholat kita ya adalah sangat utama. Harus belajar bagaimana sholat, rukunya, sujudnya, tumakninahnya. Ya, ini harus perbaiki. Terutama yang memang pernah sholat tanpa tumakninah. Ya. Ustaz, apa benar ada malaikat yang diusir dari surga seperti Harut dan Marut? Itu antum bisa baca surah tafsir Ibnu Katsir. Memang sebagian ulama mengatakan demikian, mereka diuji dan Allah jadikan mereka ujian bagi manusia. Allah jadikan mereka ujian bagi manusia. Ya, Harut dan Marut ini. Ada penafsiran para ulama macam-macam. Penafsiran para ulama tentang Harut dan Marut ini. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Silakan Anda rujuk pada tafsir baik Ibnu Katsir atau yang lainnya. Situ dijelaskan tentang Harut dan Marut. Dan kita tidak usah urusan malaikat, urusan diri kita lah. Ya, bagaimana kita memperbaiki diri kita, bagaimana kita tidak diusir, itu yang terpenting. Ya, iya. Kok ngurusi malaikat itu? Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang harus dilakukan atau amalan-amalan yang harus dilakukan oleh orang yang pernah mengolok-olok Rasulullah SAW? Tobat pada Allah SWT. Bertobat pada Allah SWT. Sebetulnya kalau dilakukan dalam hukum Islam, orang yang memperolok-olokkan Nabi SAW itu hukumnya dipenggal. Kalau tobat bagaimana? Hatta tobat. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tobatnya antara dia dengan Allah SWT. Tapi hukumnya dipenggal. Itu hukumnya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah juga ayat yang ke-65 ayat ke-66 tentang ini, wala in sa'altahum ya la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya pada mereka ketika mereka memperolok-olok Nabi SAW, mereka akan mengatakan, ini orang-orang munafikin, bahwa kami itu hanya bercanda. Kami hanya bercanda, kata mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya,
dan Rasulnya kalian memperolok-olokkan, la ta'tadhiru, jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman. Makanya putusan para ulama dalam masalah ini, ya, tentang orang yang memperolok-olokkan Nabi SAW, walaupun dia bertobat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hukum secara hukum Islam dipenggal, dipenggal. Itu hukumnya. Kalau ada pelaksanaan hukum Islam, ya. Dan orang yang demikian itu akan terputus. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau nikmat yang sangat banyak, wahai Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, dan berkorbanlah untuknya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang membencimu, dialah yang akan terputus. Akan terputus. Karena Allah yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah yang menjagamu dari manusia. Ya, oleh karena itu jangan menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan permain, hanya bercanda. Ya, ini karena kebiasaan bercanda. Ceramahnya penuh dengan canda, akhirnya begitu. Sampai memperolok-olokkan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Allah. Ya. Wallah, seorang mukmin tidak akan ridho kepada orang yang demikian. Tidak ada yang memperolok-olok Nabi SAW kecuali kafir, zindik, dan munafik. Itu yang memperolok-olokkan Rasulullah SAW. Tidak ada kecuali mereka. Dan dia akan dapat akibatnya di dunia sebelum di akhirat. Iya. Jangan ganggu. Yang satu ini jangan diganggu, Rasulullah SAW. Allah hancur hidupnya orang yang demikian. Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita punya kewajiban membela kehormatan Nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya kehormatan seluruh manusia ditimbang dengan kehormatan Nabi SAW, maka akan berat kehormatan Nabi SAW daripada manusia ini. Ya, seluruhnya. Ustaz, apa arti kata Sayyidina? Kata Sayyidina artinya Tuhan. Tuhan kita. Itu artinya. Apakah sholawat memakai kata Sayyidina? Kalau di luar sholat, boleh. Kalau di luar sholat, ya, semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan ganjaran yang besar kepada Sayyidina, ya, Muhammad, kepada Nabi kita, kepada Tuhan kita, penghulu kita, SAW, itu tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau dalam sholat tidak ada, karena memang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya. Sementara beliau mengatakan pada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi SAW ketika salat membaca salawat? Ini pertanyaan penting loh ini. Ya. Dan apa yang beliau ucapkan? Apakah Allahumma sholli alayya? Beliau mengatakan demikian, ya Allah salawatlah pada aku. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, bahwa kewajiban Nabi SAW untuk memberikan persaksian bahwasanya beliau adalah Rasul dan Allah melebihi yang lainnya. Ya. Demikian pula beliau membaca salawat, baca salawat dengan menyebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Beliau membacanya. Karena salawat adalah salah satu dari rukun salat. Terutama yang dimaksud rukun salat, salawat yang pada rakaat terakhir, pada tasyahud terakhir. Itu rukun. Kalau salawat di rakaat di tahiyat pertama itu masih ada khilaf di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi kalau rakaat yang tasyahud yang terakhir, yakni sebelum salam, ya, termasuk salat pada waktu tasyahud di salat subuh yang 2 rakaat, itu adalah rukun salat, bagian dari arkan as-salat. Jadi kata Sayyidina artinya Tuhan, ya, penghulu kami. Itu artinya. Di dalam salat tidak ada tuntunannya. Adapun di luar salat, iya. Dan Nabi SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adama wala fakhru. Aku adalah penghulu anak Adam
Dan itu bukan untuk kebanggaan. Tapi Allah menyuruh beliau untuk menyatakan hal tersebut. Dan beliau adalah betul Sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup ya. Ini sudah ada yang gelisah juga. Yang tahu lihat jam saya ini. Ada yang gini-gini. Ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi besok. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Semoga Allah berikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, ya, di saat majelis ilmu beliau, di antaranya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika. Dan ini saya akan baca menutup majelis ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Aku qauli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.